Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah cerai dan udah dapat surat cerai dari pengadilan agama. Yang mau saya tanyakan sama Bapak pengacara, harta bersama gono gini. Istri saya semuanya menguasai harta bersama, sedangkan suami menuntut harta bersama. Suami tak dapat apa-apa. Harta gono gini itu adalah harta yang diperoleh semenjak berlangsungnya perkawinan, pernikahan, sampai terjadi perceraian, maka harta tersebut bisa diklaim atau bisa dikategorikan sebagai harta bersama. Terkecuali ya harta-harta tertentu, misalkan warisan, hibah, atau harta-harta yang memang tidak bisa dimasukkan ke dalam harta bersama, itu memang ada. Tapi pada umumnya, harta benda aset yang dihasilkan ya dari usaha kedua belah pihak atau usaha salah satunya saja semenjak berlangsungnya perkawinan itu menjadi harta bersama. Terlepas siapa yang bekerja ya, misalkan hanya suaminya aja yang kerja, istrinya ngurus rumah tangga. Tetap kalau misalkan terjadi perceraian, si istri juga berhak dapat itu harta bersama, dapat bagian daripada harta gono gini, meskipun selama berumah tangga si istri ini nggak bekerja. Begitupun sebaliknya. Akan tetapi biasanya yang menjadi sengketa dalam sengketa harta gono gini itu apabila salah satu pihak tidak mendapatkan haknya. Seperti sahabat kita ini. Kawan kita ini seorang suami ya yang sudah bercerai dengan istrinya, tapi harta gono gininya, harta bersamanya itu dikuasai sepenuhnya oleh si mantan istrinya. Sedangkan kawan kita ini mantan suami nggak diberikan sepeser pun, dia nggak dapat apa-apa. Maka sebetulnya kawan kita ini mantan suami ya, sebagai mantan suami, dia boleh dan berhak untuk meminta, untuk menuntut bagian daripada harta bersama. Meskipun misalkan harta bersama tersebut diperoleh dari hasil kerja, dominannya adalah hasil kerja istrinya. Misalkan karena istrinya PNS, atau istrinya misalkan karyawan BUMN dan lain sebagainya, sehingga si istrinya ini merasa dia paling banyak berkontribusi dalam memperoleh harta bersama. Sedangkan si suaminya misalkan pada saat berumah tangga, pekerjaannya ya serabutan atau misalkan justru menganggur, nggak kerja dan lain sebagainya, maka itu biasanya si istri itu akan menguasai sepenuhnya atau mungkin dia hanya mau memberikan berapa persen saja. Misalkan si istri menguasai 80% dari aset harta bersama, sedangkan 20%-nya diberikan kepada si mantan suaminya. Nah, hal seperti itu sering juga terjadi di tengah masyarakat sehingga ketika si mantan suaminya rasa tidak mendapatkan keadilan, maka si mantan suami tersebut boleh dan berhak untuk menuntut haknya mendapatkan keadilan daripada pembagian harta bersama tersebut. Silahkan tuntut, silahkan minta secara kekeluargaan melalui musyawarah, melalui mediasi. Akan tetapi kalau misalkan buntu, si mantan istrinya ini nggak mau memberikan sepeser pun, atau misalkan hanya mau memberikan bagian yang sangat kecil, yang lebih kecil dari bagian dia, maka si suami mau tidak mau ya, si mantan suami ini harus mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke pengadilan agama. Jadi bagi kawan kita yang bertanya ini, yang statusnya mungkin sebagai mantan suami, silakan minta atau tuntut secara kekeluargaan, secara musyawarah, secara baik-baik. Namun apabila tidak ada titik temu, mantan istrinya kekeh nggak mau ngasih sepeser pun, maka kawan kita sebagai mantan suami, dia boleh untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke pengadilan agama. Hanya saja memang kalau sudah masuk ke ranah pengadilan, ya banyak sekali tantangannya. Di antaranya yang pertama, durasi atau waktu atau proses persidangan. Proses persidangan perkara gugatan harta bersama itu membutuhkan waktu paling tidak sekitar 5-6 bulan di pengadilan agama tingkat pertama. Kalau misalkan nanti hasil atau putusan pengadilan agama tingkat pertama ada yang tidak puas, masih bisa mengajukan banding. Begitupun kalau misalkan putusan bandingnya ada yang merasa nggak puas juga, masih bisa mengajukan ke kasasi. Dan di kasasi itu waktunya sangat lama sekali, minimal setahun. Ya, untuk perkara gono gini itu baru bisa selesai. Dari sisi waktu, tantangannya ya butuh waktu yang relatif cukup lama atau relatif tidak sebentar. Gitu. Kemudian selain itu juga perlu biaya, apalagi bagi pihak yang mengajukan, yang menggugat pembagian harta bersama itu, pasti dia harus punya biaya karena harus bayar panjar biaya perkara. Ya, yang harus dibayarkan ke pengadilan. Belum lagi kalau misalkan dia harus menggunakan kuasa hukum, pengen menggunakan pengacara, lawyer, maka dia harus punya anggaran, harus punya biaya untuk membayar jasa honorarium pengacara yang dia tunjuk.
Belum lagi dalam proses persidangan secara administratif, secara hukum acara, bagi penggugat yang mengajukan suatu gugatan, dia wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dalam artian dia harus punya bukti-bukti yang kuat, harus ada bukti-bukti surat, harus ada saksi-saksinya yang berkaitan dengan harta bersama tersebut. Misalkan harta bersamanya berupa sebidang tanah dan juga 1 unit rumah. Maka bukti-bukti yang diperlukan biasanya diantaranya ya fotokopi sertifikat rumah atau sertifikat tanah, kemudian juga SPPT, kemudian surat-surat yang lainnya yang berkaitan dengan rumah atau tanah tersebut. Selain itu juga harus menghadirkan 2 orang saksi yang mengetahui bahwa rumah tersebut, tanah tersebut memang benar milik para pihak yang bersengketa dalam perkara gugatan harta bersama tersebut. Sejak kapan mereka membangun rumah? Sejak kapan mereka punya tanah tersebut? Kemudian dengan cara apa mereka memiliki rumah tersebut? Apakah beli atau jangan-jangan tanahnya tanah warisan si istri? Atau jangan-jangan tanahnya tanah sengketa? Dan keterangan-keterangan yang lain yang mendukung dalil-dalil gugatan dalam perkara gugatan harta bersama. Jadi harus punya bukti-bukti surat yang mendukung dan juga harus menyiapkan saksi-saksi yang memadai. Kurang lebih seperti itu ya pendapat saya. Silakan yang punya pendapat lain atau punya pengalaman untuk menyampaikan pengalaman dan pendapatnya atau sharing-sharing di kolom komentar di bawah video ini. Saya ucapkan terima kasih buat Anda semua yang udah subscribe nih ke channel Pengacara Santuy. Semoga teman-teman subscriber rezekinya selalu bertambah banyak, melimpah dan juga berkah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.